Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wahyudi dengan NIM 423325024 dan dari kelas PSIK 23C, Program Studi S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai negara dan konstitusi, di mana pada materi kali ini terdapat pokok pembahasan, yakni adalah konsep negara, unsur-unsur negara, teori terbentuknya negara, sifat negara, tujuan dan fungsi negara, pengertian konstitusi, kedudukan konstitusi, tujuan dan fungsi konstitusi, dan sejarah konstitusi di Indonesia. Nah, pertama yaitu adalah konsep negara. Menurut Roger Fasoltow, negara adalah sebagai alat atau agensi, atau juga wewenang yang disebut juga authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah atau digovern oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur bahkan dapat memaksa perihal yang menyangkut kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mesejahterakan masyarakatnya. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur negara. Nah, menurut Dik B. Arif tahun 2014, unsur-unsur terbentuknya negara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur konstitusi. Unsur konstitutif adalah unsur pembentuk yang harus dipenuhi agar terbentuk suatu negara. Nah, unsur ini terdiri atas rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Kemudian yang kedua adalah unsur deklaratif, yakni unsur yang sifatnya menyatakan, bukan mutlak harus dipenuhi. Unsur ini terdiri atas tujuan negara, adanya konstitusi, dan pengakuan dari negara lain. Kemudian selanjutnya adalah teori terbentuknya negara. Nah, menurut Budi Juliardi pada karya tulisnya tahun 2016, beberapa teori tentang asal mula terjadi negara itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah hukum alam yang diutarakan oleh tokoh Plato dan Aristoteles, di mana hukum alam ini menyebutkan bahwa sebelum ada negara, hanya ada wilayah kosong. Lambat laun berdatangan manusia dan semakin banyak sehingga terbentuknya negara. Kemudian yang kedua adalah ketuhanan yang dicetuskan oleh Augustinus, Friedrich, dan Kranenberg, yakni terjadinya negara karena kehendak Tuhan yang didasari atas kepercayaan adanya Tuhan. Yang ketiga adalah perjanjian masyarakat yang diutarakan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Montesquieu, yakni manusia bersatu dan membuat perjanjian berupa negara atau organisasi yang bertujuan menciptakan ketertiban. Kemudian sifat negara itu memiliki sifat-sifat khusus sebagai manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya. Secara umum, setiap negara memiliki sifat berikut. Yang pertama itu adalah sifat memaksa. Artinya apa? Negara mempunyai kekuatan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dan mencegah timbulnya anarki. Yang kedua adalah sifat memonopoli, yaitu suatu hak tunggal yang dilakukan oleh negara untuk berbuat atau menguasai sesuatu untuk kepentingan dan tujuan bersama. Yang ketiga adalah sifat mencakup semua. Artinya apa? Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, contohnya seperti pajak, adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Kemudian tujuan dan fungsi negara. Itu ada macam-macam, tergantung dari teori tujuan negara tersebut. Nah, Naning menjelaskan ada beberapa teori tujuan negara, antara lain yaitu satu teori kekuasaan, yakni tujuan negara untuk mencapai kekuasaan itu sendiri, tetapi kekuasaan tersebut hanya alat belaka untuk kebesaran dan kehormatan. Yang kedua adalah teori keamanan, yakni negara hanya alat yang dibuat manusia untuk melindungi dirinya dari ancaman dan bahaya. Kemudian yang ketiga adalah teori kemerdekaan. Didirikannya negara adalah untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan. Kemudian yang keempat adalah teori kesusilaan, yakni negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai perorangan maupun makhluk sosial. Yang kelima adalah teori kebahagiaan, yakni tujuan negara agar memiliki wilayah dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat
agar hidup tentram dan bahagia. Yang keenam itu adalah teori keadilan yang menjelaskan bahwa kekuasaan dan hukum negara itu hanya berlaku selama ia mewujudkan keadilan bersama masyarakat. Yang ketujuh adalah teori kesejahteraan, yang negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, pengertian konstitusi itu apa? Nah, menurut Srianti tahun 2008, istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis atau constituer yang berarti membentuk, yakni pembentukan suatu negara dan menyatakan aturan suatu negara. Nah, menurut Minarnot pada tahun 2008, konstitusi itu dapat diartikan dalam yang pertama arti luas, meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Jadi ada dua. Kemudian yang kedua itu adalah arti sempit, yakni hukum dasar tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dapat disimpulkan bahwa konstitusi itu seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan dijalankan. Kemudian kedudukan konstitusi. Nah, umumnya konstitusi ini mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai yang pertama, hukum dasar yang berisi aturan dan ketentuan tentang hal dasar dalam kehidupan bernegara. Yang kedua adalah hukum tertinggi. Aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya. Contohnya seperti apa? Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dan fungsi konstitusi itu ada dua, yaitu tujuan konstitusi. Muares menyatakan tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban atau order, kekuasaan gezek, dan kebebasan atau freehold yang dijelaskan oleh Asidik tahun 2005. Fungsi konstitusi itu menurut Jimmy Asidik, konstitusi itu memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu penentu kekuasaan negara, pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dan organ negara itu sendiri, sumber legitimasi, penyalur atau pengalih kewenangan, simbolik, social control, dan social reform. Nah, sejarah konstitusi di Indonesia pada tahun 18 pada tanggal 18 Agustus 1945 diterbitkannya Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dilanjut 27 Desember tahun 1949 terbentuk Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kemudian pada 17 Agustus 1950 terbentuk konstitusi berupa Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian dari tanggal 5 Juli 1999 sampai sekarang dikeluarkannya dekret presiden di mana Undang-Undang 1945 yang belum diamandemen itu dan sudah diamandemen pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Oke, sekian penjelasan saya mengenai negara dan konstitusi. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak penjelasan saya dari awal sampai akhir. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.